Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian itu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Terima kasih banyak atas apresiasinya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga doa-doa baikmu untukku dan keluarga tercurahkan juga untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita sekarang akan membuka babak baru ya kajian kita. Semoga ini akan menambah wawasan kita dalam memahami pesan-pesan Al-Quran ya. Oke, tajuknya adalah membersihkan ya, membersihkan dari pengaruh Bible. Membersihkan dari membersihkan terjemahan gitu ya. Membersihkan sebetulnya sama penafsirannya juga ya. Membersihkan terjemahan ya dari pengaruh Bible. Quran surat An-Nisa 41 ya, dalam kurung high kritik. Ini ya. Membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible, bukan Bebel. Bible. Ya. Kita akan melakukan high kritik ya. Karena ini diterima secara mainstream menjadi sebuah kebenaran, padahal itu salah. Ya. Dalam sebuah high kritik. Ini ya. Oke, ini seri 1. Sebelum ke sana, aku kasih info dulu, ada sebuah buku bagus ya. Cuman aku tidak mampu membacanya
karena ada dalam edisi bahasa Arabiun dan tulisannya juga Arabiun. Itu membahas tentang tafsir-tafsir Al-Quran, terus hadis juga yang terpengaruh oleh Bible, atau bagaimana pandangan-pandangan ahli kitab itu bisa masuk ya ke penafsiran-penafsiran para mufassirin kita ya. Dan itu menjadi masalah. Dan lebih masalah lagi ketika pengaruh itu begitu masuk tidak disadari, sehingga tafsiran-tafsiran yang ada menjadi sebuah kebenaran. Gitu loh. Diterima sebagai kebenaran. Akhirnya itu menjadi perdebatan atau khilaf di antara para mufassir. Contohnya saja, siapa yang dikorbankan? Ini gue ikut kerangka umum dulu ya. Kalau kita kan memahami surat As-Saffat itu bukan korban-korban seperti yang Idul Adha itu, ya. Tapi sementara gue ikutin aja kerangka berpikir umum ya. Tentang siapa yang dikorbankan, itu di dalam habitat Islam sendiri terjadi debat tebal. Apakah anak bapak Ibrahim atau Abraham yang bernama Ishak atau Ismail? Ada yang mengatakan Ishak. Karena apa? Karena dia goblok, terpengaruh Bible. Gitu aja, gue ngomong belak-belakan aja. Itu kegoblokan itu. Terpengaruh Bible. Ya. Orang kita baca kronologisnya aja sudah jelas kok. Ya. Gue sudah ajarkan bagaimana bermain mantik atau logika sama lu semua. Ada orang tanya, Gus Beti kemana? Pergi keluar sama istrinya gitu. Itu nggak usah disebut namanya, tahu. Berarti Gus Beti keluar sama Usna. Itu kalau otak waras dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Kecuali nanti semoga Allah ridho, Gus Beti berhasil poligami sesuai syariat Islam. Itu nggak bisa begitu. Meski harus dijelaskan, Gus Beti kemana? Keluar sama istrinya Usna kalau dengan Usna. Keluar sama istrinya Fitri kalau dengan Fitri, harus begitu. Tapi karena istrinya masih satu, masih monogami, belum poligami, nama itu nggak usah disebut. Gus Beti kemana? Pergi sama istrinya gitu. Orang sekampung sudah tahu, berarti dia pergi sama Usna gitu loh. Begitu juga Al-Quran. Meskipun tidak disebut nama Ismail, dan memang tidak perlu disebut, karena anaknya baru satu kok, Ishak belum lahir. Maka siapa yang dikorbankan? Anaknya. Siapa? Ya Ismail, orang tahu. Karena apa? Karena Ishak belum lahir. Gitu loh. Okem-okem gini kalau suruh main tafsir ya ayo. Ayo kalau mau berhadapan dengan Gus Beti. Bukan kaleng-kaleng gue. Makanya yang terjadi perbedaan tafsir, yang menafsirkan katanya yang dikorbankan itu Ishak, karena otak dia sudah terpengaruh cerita-cerita Bible. Gimana ceritanya? Lah setelah hijrah dari Mekah di Madinah itu kan terjadi interaksi antara umat Islam dan ahli kitab, ada Yahudi, ada Nasrani. Dari sanalah terjadi ya penyampaian informasi dari ahli kitab kepada habitat-habitat kehidupan Muslim. Dari sana ceritanya. Ya, makanya ya hal-hal seperti itu kenapa terjadi? Jangan heran. Karena dia sudah terkontaminasi Bible. Makanya kalau buku itu dalam terjemahan edisi bahasa Indonesia, aku mau beli. Sayangnya itu disusun oleh ulama itu, ya, dalam edisi Arabiun dan tulisannya Arabiun, gue nggak mampu. Jadi gue nggak beli. Bagus itu. Jadi tafsir-tafsir Al-Quran yang itu disusun dalam pengaruh Bible.
atau kalau bahasa kerennya kita ya dalam pengaruh kristologi gitu aja. Nah, supaya kita tahu tafsiran mana yang itu murni, tafsiran mana yang sudah terkontaminasi Bible. Termasuk ini yang sedang kita bahas. Quran surat An-Nisa ayat 4 surat 4 ayat yang pertama, ayat ke-1. Maka kita kasih tajuk membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible. Yang kita bersihkan terjemahannya ya dari pengaruh Bible. Sebetulnya ya penafsirannya juga. Tapi kan penafsiran itu diawali dari terjemahan gitu ya. Terjemahannya dulu kita bereskan ya. Dari pengaruh Bible ya. Quran surat An-Nisa _4 surat 4 maksudnya dan ayat yang pertama ya. Dan ini juga seri pertama dalam sebuah high kritik ya. Kira itu kok Bapak gelap ya? Kalau dihidupin gimana? Kok gelap? Jangan-jangan cahayanya juga gelap. Kalau dihidupin gimana? Ini karena waktunya bisanya senja ya. Jadi kita shooting senja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita lanjutkan, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Kemarin kita membahas siapa itu Sabi'in dan telah selesai di seri ketiga tamat ya. Komen apa aja yang masuk ya akan aku apresiasi selama komen itu memenuhi 2 syarat. Pertama, tidak out of the topic, tidak out. Yang kedua, memenuhi standar estetika. Kamu silakan macam-macam ya di tempat lain, kok di tempat sini jangan. Ya. Jangan macam-macam di sini. Ya, jadi pastikan kalau kamu mau nulis komen siapa saja ini, entah Islam, entah kafir, semua aku ingatkan. Pastikan komenmu bukan sampah. Kalau sampah gue beresin. Parameternya 2, tidak oot, tidak keluar dari estetika. Gitu ya. Oke. Pertama dari Bapak Ikhwan Tamim, nyimak Gus salam Isra, salam Isra untuk Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Ya, berikutnya ditaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bekti, waalaikumsalam. Semoga kita semua diberi panjang umur dan berkah. Salam Isra Gus. Terima kasih. Salam Isra juga untukmu yang ada di Hong Kong ya. Matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya. Kemudian Jonolono, Kang Mas Jonolono Soleha. Ini cowok ya Jonolono. Alhamdulillah Wonosobo hadir nyimak kajian Gus. Salam Isra dan terima kasih matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tetap ngaji walau beberapa tak ikut komen. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra. Atur nuhun untuk Kang Hermana Natawijaya yang ada di Bandung. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, salam Isra juga dan matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya. Terima kasih. Kemudian Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional, Guru. Oke, salam Islam rasional untukmu yang ada di Brebes. Kemudian David Martin. Ini kalau nggak salah kemarin yang request ya. Kang Mas David Martin, terima kasih Pak. Gue bisa simpulkan bahwa kakek ayah Muhammad bisa dikatakan Sabi'in karena dia beramal soleh dan mereka berada di kehidupan pra nabi. Pinter juga gue. Pinter kamu David ya. Ya. Itu yang aku mau bahwa kalian di sini harus pinter jangan goblok ya. Soal iman tuh urusanmu wes, dudu urusanku. Kamu mau iman, mau kafir itu urusanmu, pilihanmu dan aku hormati. Tapi yang satu, kamu ngaji di sini harus pintar. Siapapun dia. Ya.
Karena iman tuh nggak bisa didiskusikan. Kita mendiskusikan pengetahuan, dan aku harus jujur mengatakan dalam konteks ini David Martin pinter gue Bin. Ya, argumentasinya jelas. Karena apa? Mereka beriman dan beramal soleh, dan mereka berada di kehidupan pra Nabi, bukan pasca. Ya. Oke, terima kasih David Martin. Requestmu sudah aku selesaikan ya, semuanya. Aku nggak punya hutang. Oke, selanjutnya kong kali kong, tutup mata rokok kantong. Menyimak Gus, sehat selalu. Oke, terima kasih. Doa yang sama juga untukmu ya. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang paling aman to be muslim. Mantap Gus ulasannya. Oke, terima kasih juga untukmu. Salam misra untukmu. Iya, yang paling aman itu ya to be muslim, karena dia kan muara dari semua dinullah gitu ya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Serdang, izin nyimak Gus. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Bapak dan saudaraku yang ada di Serdang. Kemudian Kang Mas Didi, kapal Nabi Nuh atau laut dalam cerita Nabi Musa minta dibahas Gus. Waduh, mantap, mantap ini. Ini bukan main-main ini ya. Oke, apa namanya? Kita masukkan antrian dulu ya untuk Kang Mas Didi ya. Kapal Nabi Nuh atau laut dalam cerita Nabi Musa ya. Oke, terima kasih Kang Didi ya. Kemudian Kang Mas Didi sudah merequest ya. Nanti aku lupa diingatkan. Kita lanjut ke Kang Mas Septian. Ateis itu kadang percaya Tuhan agama. Kon goblok sih. Ateis itu namanya sudah A, teos itu Tuhan, ya nggak percaya Tuhan kok pakai kadang-kadang. Yang namanya ateis itu A, tidak, teis, teos, Tuhan. Jadi nggak percaya Tuhan, bukan kadang percaya Tuhan atau agama, nggak begitu. Agnostis tidak percaya semuanya, ini goblok bener. Agnostis itu orang yang beragama tapi agnostis itu orang yang bertuhan tapi tidak mau beragama. Dia percaya adanya Tuhan dan itu tunggal, tapi dia tidak mau beragama, gitu loh. Bolak-balik dikandani saya goblok kabeh. Nggak ngerti gue gimana ngajinya. Ya, kalau gue ngomong itu diperhatiin toh. Videonya itu diulang-ulang gitu. Ya memang semua nggak ada yang gratis. Kalau lu ngulang-ulang dia harus beli paketan lebih banyak lagi. Jur basuki mawa beo kata orang Jawa. Semua itu butuh pengorbanan, nggak ada yang gratis. Kan sudah tinggal bolak-balik aja, kurang jelas dibolak, kurang jelas dibalik lagi gitu. Ya, masa ateis sama agnostis saja nggak ngerti, gue sudah jelasin sejak zaman Jepang sampai sekarang nggak ngerti. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Guru. Oke, kumaha pawartosna neng. Enggeus hujan di ditu, di dieu mah enggeus tapi leutik. Oke, atur nuhun untuk Rahani Junaidi ya. Salam Isra untukmu. Waalaikumsalam Teh Rahani ya. Saha ngaranna Teh Rahani. Oke, atur nuhun. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak begitu tayang. Mantap, komen pertama. Hujan baru reda tadi sore. Oke, di sini sudah ya lumayan lah tadi hujan ya. Deras juga, cuman sesaat ya. Ya mungkin itu Polskot. Uang panjer. Kemudian Kang Mas Aljus, alhamdulillah nomor ketiga ge matur nuwun. Salam Isra untuk Kang Mas Aljus. Kemudian Hadi Widodo, Kang Mas Hadi Widodo. Apa ini? Ternyata JM ikut mainstream. Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69. Berlaku tempus delicti, Islam harus satu paket. Gue kira guru ikut anti mainstream. Ya enggak lah. Ya. Ikut yang benar. Sebetulnya bukan masalah mainstream atau anti mainstream. Masalahnya benar atau salah. Kalau memang mainstreamnya benar ya kita ikut. Kalau mainstreamnya salah dan kita punya argumentasi untuk membenarkan, jadi jangan hanya menyalahkan.
Menyalahkan harus membenarkan. Jadi mengkritisi harus dengan solusi, itu satu paket. Kalau cuma mengkritisi tanpa solusi, tukang parkir juga bisa. Nggak usah ngaji, nggak usah buka kitab. Gitu loh ya. Jadi masalahnya sebetulnya bukan masalah mainstream atau anti mainstream. Masalahnya adalah benar atau salah. Kebanyakan yang mainstream itu dianggap benar, itu masalahnya. Padahal kebenaran itu tidak seperti demokrasi yang banyak terus yang benar, itu masalahnya. Jadi pahami ya, yang gue maksud mainstream dan anti mainstream itu kelanjutan dari benar atau salah. Jadi kalaupun dia mainstream benar ya kita terima. Gitu ya. Oke. Itu penjelasanku. Kemudian Kang Ivan Alban di Kopi Gus menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun. Kang Aljus, wah 1, 2, 3 Bandung semua. Iya, jagoan Bandung akhir-akhir ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kena Bandung. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke kajian kita ya. Aku sudah baca komen kalian dan nggak punya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah. Nah, ini aku harus berkisah dulu. Ini behind screen ya, dari hadirnya sebuah hadis. Gue lupa nama sahabatnya, lu cari lah ya. Lu cari di searching, lu paling jago lah daripada gue. Kadang-kadang nggak jelas juga, nyari-nyari nggak ketemu ya. Tadi dibantu Pak Abdul Muluk ya. Jadi gini, sahabat itu entah siapa namanya gue nggak tahu. Dia punya istri bawel. Lu ngerti kagak bawel? Orang Betawi bilang bawel. Kami di Sumatera bilang cerewet. Ya, istrinya bawel banget. Yang lakinya ngomong 1 kali, istrinya bisa ngomong 30 kali, 1:10. Bawel pokoknya. Ini betina satu ini kalau kami menyebutnya di Siantar itu orang rumah. Jadi istri itu bisa disebut orang rumah. Subhanallah. Islami sekali ya, orang rumah. Memang sebetulnya istri itu harusnya di rumah mendidik anak ya. Tapi perkembangan situasi sosiologis yang sekarang sudah ya seperti ini, banyak juga ibu-ibu atau istri-istri kita yang bekerja ya. Tapi idealnya sih memang di rumah. Makanya di Siantar sana, di tempat gue dulu nyebutnya istri itu bukan istri tapi orang rumah gitu ya. Ini sahabat ini punya orang rumah cerewet, bawel kata orang Betawi. Ya si laki sampai pusing. Dia datang kepada Kanjeng Nabi. Ini substansinya aja ya, tapi redaksional tentunya nggak seperti yang gue ngomong ke lu gitu ya. Ini supaya otak lu gampang nerima aja. Ini pakai bahasa gue aja deh. Gini. Ya Kanjeng Nabi, gimana ini Kanjeng Nabi? Ono opo? Kira-kira begitulah ya. Ada apa kata Kanjeng Nabi? Ini orang rumah yang saya punya ini, waduh mulutnya bawel banget, dikasih tahu, dinasehati, nggak mau dengar, suruh ke kanan ke kiri, suruh ke kiri ke kanan, suruh maju mundur maju. Gue tobat gue ini, gimana ya Rasulullah, bagaimana lah Kanjeng Nabi. Nah, jadi begitu. Dulu sahabat-sahabat itu ada masalah curhatnya ke Kanjeng Nabi. Gitu ya. Dari peristiwa itulah Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis. Ya, ini otak lu mulai miring ini. Padahal tajuknya membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible, Quran surat An-Nisa, surat 4 ayat 1. Ngapain juga harus muter ke hadis? Lu ikutin aja, nggak usah rewel. Gue kemplang kepala lu nanti. Ikutin aja, nanti lu yang membangun puzzle-nya ya. Ikutin aja. Karena memang kajian kita kan gak strike, tapi dia singular, berputar ya. Oke. Dari peristiwa itulah Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis. Ini tadi dicarikan sama bapak kita, sesepuh kita, semoga Allah merahmatinya bersama keluarga, Bapak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang. Hadisnya dari Abu Hurairah
bapaknya kucing. Jadi Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Yang kasih nama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ketika dipanggil oleh Kanjeng Nabi, di dalam saku jubahnya itu ada gerak-gerak. Ditanyain sama Kanjeng Nabi, apa itu dalam kantongmu, dalam sakumu? Dijawab, kucing ya Rasulullah. Nah, memang dia suka piara kucing. Maka terus dikasihlah dia gelar Abu Hurairah. Kalau gampangnya sekarang cat lover, mungkin begitulah ya. Jadi sejarah itu hanya mengulang zaman. Sejak zaman Kanjeng Nabi, cat lover itu sudah ada. Ya, oke. Dari Abu Hurairah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ya, gue kurang hati gue kurang mengena kalau bersabda. Kalau bersabda itu Allah ya. Tapi kalau lu mau pakai bersabda itu urusan lu, bukan urusan gue, terserah aja ya. Gue lebih nyaman Kanjeng Nabi berkata, atau kalau bahasa Jawa ngendikan gitu ya. Nah ini gue Arabiannya ini gimana nih bacanya ini? Karena di copy dia tuh. Ini apa bacanya ini? Bantu Bapak. Nggak ngerti aku bacanya. Apa ini? Yang atas ini. Atas yang layanan tuh nggak usah. Astausu bin nasai fa innal mar'ata, terus di bawahnya hulikot min dilain. Oke, hulikot min Dilain. Oke. Wes, ngono pinter gue, nek goblok tak kampleng dasmu gue. Min. Ya. Min, ya. Min. Gini ya. Min. Ya. Ini panjang ya. Tapi bagian yang stressing pointnya aku perlukan sudah tercapai ya, sudah sampai. Jadi nanti kalau kamu mau cari searching, kamu baca sendiri, pelajari sendiri gitu ya. Terjemahannya sekarang begini. Setelah itu si sahabat itu curhat ya, istrinya yang bawelnya minta ampun itu ya. Yang laki ngomong sekali, dia ngomong 10 kali gitu ya. Baru dinasihati oleh Kanjeng Nabi. Ya, apa kata Kanjeng Nabi? Arabiunnya tadi itu ya. Begini Kanjeng Nabi ngendikan ya. Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Kalau min itu diterjemahkan dari. Nih. Ya. Itu sudah adan ya, langgar gue sudah adan, lu nggak usah protes. Yang paling tahu kondisi di sini gue, bukan lu. Ya. Oke. Berbuat baiklah pada para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk bagian atasnya bengkok. Jika kamu mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah para wanita. Ya, ini HR hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bisa jadi ini diriwayatkan juga oleh perawi-perawi yang lain ya, kamu cari ya. Tapi ini yang dikopikan oleh Bapak Abdul Muluk, kebetulan yang dari Bukhari Muslim. Ya. Itu ya, behind screen-nya ya. Sudah aku sampaikan ya. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Diciptakan dari
tulang rusuk, ya, tulang rusuk. Intinya di sini. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dari itu kalau kita tarik dari ini, min ini yang dibaca gerah itu tadi. Ya, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan seterusnya tadi itu ya, penjelasannya ya. Kalau di gerah itu ini anunya habis ini. Casnya, tolong dianu pakai ini apa namanya? Pakai ini di sini power banknya. Bisa kamu ambil, bisa ya atur lah. Masa harus aku yang ngatur gitu. Oke ya, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ada yang protes nggak dengan terjemahan ini? Nggak ada kan? Publik menerima. Mainstream menerima terjemahan ini. Ya. Bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kan goblok. Apa bisa dipertanggungjawabkan terjemahan ini? Orang wanita itu juga kan manusia. Ada manusia diciptakan dari tulang. Tulang rusuk pula. Tapi kan semua menerima ini. Ini efek mana? Efek pengaruh dari Bible yang besok gue jelasin sama lu. Lu semua ya disuapin terjemahan ini, lu terima aja tanpa kritik karena lu goblok. Bisa dibuktikan secara sains ada manusia dari tulang? Ayo coba. Ayo. Bisa buktikan. Melanggar sains nggak ini? Ada nggak manusia diciptakan dari tulang? Melanggar sains nggak? Itu namanya kalau kita padu informasi dengan sains berarti itu namanya koherensi. Koherensi. Ya. Dengan alam, ya. Ada nggak? Semua fakta sains mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu namanya problematika koherensi. Sekarang problematika korespondensi. Didukung nggak sama hadis-hadis yang lain? Didukung nggak dengan Al-Quran bahwa ada manusia diciptakan dari tulang rusuk? Holakok. Ada nggak? Kan ora ono. Artinya semuanya bermasalah. Dari sudut pandang koherensi bermasalah ini terjemahan. Gue bilang terjemahannya loh ya. Bukan tekstual hadisnya. Dari sudut pandang korespondensi juga bermasalah ini terjemahan. Tapi kalian mainstream itu menerima saja tanpa kritik. Itu loh. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di seri berikutnya. Ini sudah adzan ya. Jadi kalau di tempat kami adzan itu nunggunya nanti lama. Bisa setengah jam aja itu sudah untung. Kadang-kadang lebih. Karena begitu adzan jamaah belum datang. Ya. Nunggu jamaah datang, ada yang wudhu, ada apa, setelah ngumpul baru kita qomat. Itu bisa makan waktu setengah jam, kadang-kadang lebih gitu loh. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Makanya kalau gue tadi langsung selesaikan, gue tutup, nanggung ya. Ya di sana juga nanti masih menunggu. Makanya gue tuntaskan dulu di sini ya, supaya nanti nggak balik lagi syuting lagi, moodnya sudah beda lagi nanti ya. Terjemahan
wanita diciptakan dari tulang rusuk ini bermasalah secara koherensi dan korespondensi. Karena apa? Tidak didukung oleh fakta sains dan tidak didukung oleh literasi-literasi baik itu hadis yang lain maupun literasi Al-Quran. Tidak ada yang mendukung. Tapi sayangnya tidak satu pun kritik diberikan oleh publik, oleh mainstream ya terhadap terjemahan ini sehingga mereka menganggap ini sebuah kebenaran padahal salah. Sudah jelas di depan mata salah secara koherensi dan secara korespondensi. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Mudah-mudahan insya Allah besok kita ketemu dan kita lanjut di seri yang kedua ya. Ini aku mau sholat maghrib berjamaah ya. Langsung berangkat ini. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Ya, simpan dalam lubuk hatimu yang paling dalam, itu milik pribadimu ya. Tetapi tetap menghormati saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Sebuah harapan untuk kita semua yang ngaji di sini semoga mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah ngaji bareng Gus Beti di channel ini ya. Matur nuwun, terima kasih. Salam Isra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.